Rita, ini ada pasangan uwu-uwu, maksudnya apa nih? Kenapa sih emangnya? Iri ya? Iya iri. 20.000 followers. Bohong. Nungguinnya. Udah ya. Hai Paranois, selamat datang di podcast TikTok. Tentunya bersama aku Rita Nurmaliza yang cantik, tentunya ramah, rajin menabung dan tidak pernah nyinyir. Kau nggak mau nyebut 20.000 followersmu? Enggak, kali ini berbeda. Oke, aku. Tapi kau tetap nyinyir yang aku tahu loh. Enggak pernah. Ya udah, aku dengan cinta McLover, si tukang marah-marah yang lucu ngegemesin ngangenin. Kita sekarang ada di podcast TikTok. Podcast TikTok ini adalah podcast yang ngebahas seputar fenomena di dunia TikTok, kreator TikTok, dan apa aja yang mungkin tidak dituangkan dalam TikTok kita bahas di sini. Betul, pokoknya ini tempat para TikTokers buka-bukaan. Yoi. Nah, sekarang sudah ada nih Bang, couple yang banget ya. Pokoknya bikin semua orang tuh jadi iri gitu loh. Termasuk aku. Iya. Yang kayak aku juga kepengen kayak gitu. Betul. Bang. Kita tuh sama-sama punya pasangan, tapi ngelihat mereka di situ pegang-pegangan tangan lah, jari telunjuk. Udah Langsung aja. Kita udah Selamat datang Iya. Kak. Halo, Ibu. makasih banyak udah diundang. Ini beneran gak sih diundang? Iya bener lah, kau kan udah ada di sini. Jangan manting-manting emosi baru mulai. Kayak saya ada perasaan gak enak gitu sehabis podcast ini selesai ya. Oh, Oh tenang. enggak. Kami di sini bukan badan perceraian kok. Tenang aja. Bukan. Tapi biasanya sih kami akan mengorek hal-hal yang bisa bikin kalian berantem. Iya, gitu. Jadi Yang- harap berhati-hati gitu ya. Please jangan keceplosan. Aduh, kayaknya aku nggak bisa. Soalnya yang tanya mereka berdua gitu, Mas. Aduh, kita coba lihat saja nanti ya Bang Betul. ya perkembangannya. Sama ini kan orang-orang tuh ngeliat di TikTok mereka, mereka tuh romantis, ya ampun, yang kayaknya tuh jomblo-jomblo tuh kayak insinyur gitu loh Rita. Oh iya benar. Insecure Bang. Oh insecure ya, iya insecure. Insinyur. Nah, aku mau tanya-tanya ini dong, Kak Ibnu sama Kak Talita asli dari mana sih? Siapa dulu sayang? Kamu dulu. Kalau aku asli dari Jawa, dari Salatiga. Pasti nggak tahu kan Salatiga di mana? Aku tahu. Tahu. Di mana? Ada yang Di mana? tadi yang Coba, nggak tahu. coba di mana? Nggak tahu. Ketahuan deh ya Allah, nggak tahu. Deket Semarang kan. Kayak- Oh iya. Bang Gina tuh ngelihat handphone. Enggak. Dia nyari Aku tuh peta. Bukan takut Dari ditanya. Salatiga di mana? Gak sih gitu. Gini loh, aku tuh buka ini, aku mau nge-spell nama akun TikTok kalian berdua. Oh. Jadi buat para noise yang lagi ngedengerin ini, biar bisa sambil lihat nih keuuan mereka, kalian buka di TikToknya tuh @ibnuwardani. Tadadadeng. Dan juga Yang ini kau sebut sendiri nih. oh iya, kenapa sih males banget Ya, kan cewek ke cewek. Oh gitu, dan juga pasangannya Kak Ibnu yaitu Kalalita Hutami. Nah, jadi Oh kalian juga punya TikTok bareng ya, akun bareng gitu? Iya. Oh iya. Ibnu Lita. Iya, Oh iya. iya nih, akun untuk couple-nya itu Ibnu Lita. ini mereka Silakan. belaga Raffi Ahmad nah kita nggak bisa ya. Kita mau nyaingin Raffi Ahmad sama Oh, Nagita. Nanti udah Amin punya, ya Allah, amin. udah punya nama anak yang gabungan nama kalian berdua juga nanti. Iya, tuh. iya. Apa nanti? Panu. Panu. Linu. Linu. Lucu. Bisa ada aja. Nah, jadi orang Salatiga sekarang ada di Jakarta. Tapi kan yang aku tahu Ibnu nih orang Jakarta ya. Iya. Terus kalian berarti LDR nih? Iya gitu. Iya, enggak rada nggak enak nih kayaknya nih. Iya. Kayak mau dikomporin nih, Mas. Iya. Kita belum masuk ke area kompor. Belum. Sekarang kita masih mengenal dulu. Aku rada tegang-tegang gitu. Enggak. Ini masih pengen ngenalin kalian ke Paranoid. Iya betul. Jadi mereka ini pasangan yang LDR, yang satu di Jakarta, tepatnya di Bekasi ya. Bekasi. Yang satu di Salatiga. Oke. Kalian ini bertemunya ini gimana, kan beda-beda kota? Kamu dulu. Kita ketemu ya lewat TikTok, bener-bener pure lewat aplikasi TikTok. Bener-bener pasangan TikTok ya. Betul. Wah, ini sekali. harusnya mereka ini jadi kalau TikTok nih ngasih penghargaan nih Iya, buat dapat mereka. award nih. Sebenarnya tuh harusnya kayak TikTok Awards segala macam itu harusnya kita dihargain gitu. Karena Aku- kita bertemu di komen TikTok gitu Iya kan. benar juga Iya, ya. TikTok mempersatukan kalian Iya, ya. dapet- Tapi Udah gimana lewat sih ceritanya, coba ceritain. Bagaimana awal ketemu di TikTok? Jadi tuh awal ketemu di TikTok itu kayak
pertama tuh ada FYP gitu kan. Nah itu FYP tuh aku inget banget tuh. Ini tahun ke berapa? Ini tahun 1970. Enggak. Sorry, ini Umuran ini sama company sama VOC. Enggak beda. Jadi waktu itu kayak ada di FYP gitu, itu bulan Juli akhir atau Agustus gitu kan. Juli 2020. Yes, terus aku ngeliat, ih lucu banget nih gitu. Ya, Lucu coba. Iya. Lucu nih. Terus komen lah kan, komen segala macam, terus nggak direspon sama dia. Terus akhirnya dia tiba-tiba komen di aku beberapa minggu kemudian, komen di salah satu akunku, terus dia komen, terus aku ngerasa, gila, gue emang tampan gitu loh. Sampai dia tuh komen balik gue, ternyata dia nggak nyadar. Bahkan dia nggak fallback gitu kan. Kan kalau di TikTok kan kalau di fallback jadi friends kan. Iya. Friends gitu kan. Tapi kan aku maunya lebih dari friends kan. Oke. Dari awal aja udah mau lebih dari friend ya. Udah ada niat gitu kan. Terus akhirnya aku hajar lah di 7 video, aku komen yang sama, masih gue liatin nih. Itu masih gue liatin kayak masih gue liatin belum fallback gue gitu kasarnya. Dan itu aku gak baca komennya dia sama sekali. Satu pun gak ada yang aku baca komennya karena aku gak tahu. Iya. Sampai akhirnya ada video Mas Ibnu tuh muncul di FYP aku tuh. Terus video dia tuh dia nempelin pipinya ke knalpot. Di situ dia sombong kayak, "Nih knalpot gue mahal nih." Kayak nggak bisa panas. Terus aku komen tuh, ulang-ulang videonya nunggu knalpotnya sampai panas gitu. Itu aku nggak klik profil dia sama sekali, nggak kepoin dia siapa. Nah, waktu dia baca komen aku, dia ngiranya tuh aku udah notice dia, padahal nggak sama sekali. Geeran aja nih cowok ternyata. Salah ya? Emang sudah pernah coba sama berapa cewek? Sampai di notice itu? Banyak kayaknya banyak. Oh, iya. Jujur deh coba di sini. Enggak, cuma dia seorang kok. Enggak, Allah, karena mungkin Apa yang ada masa terjadi sih? di TikTok itu aku cuma ngeliat kayak aduh, Alah. setting bro. Aku juga melakukan hal yang sama kok. yang ini diungkap Jujur aja di sini. Iya. Satu hari aku kasih kesempatan kamu buat jujur nih hari ini ya. Tuh, jadi komen TikTok atau komen di media sosial itu biasanya kita lakukan sebagai umpan yang kita sebar umpan yang banyak. Mana nih yang nyangkut? Ya, makanya. Apakah kamu melakukan itu? Itu. Aduh, sayangnya iya. Oke, komen-komenan terus gimana kalian sampai akhir jadian tuh setelah komen-komenan Habis itu? komen terus DM-an. DM pertama kali tuh kayak, "Permisi paketnya, Mbak." Gitu. Modusnya dia gitu. Isi paketnya. Oke. Ini Ya, bisa lah. Soalnya kita sebagai cewek pasti malas kan Kak kalau ada yang chat, "Hai, Iya. saya Males banget, malas langsung kan, langsung nggak skip kan." diliatin, Nah iya. iya, gara-gara dia chat yang "Permisi Mbak paket." Unik juga Iya. nih. Lakuin aja Itu gitu. buat para cowok-cowok boleh dicoba modus terbaru. Ya karena yang paket udah Udah lama ada itu ya? yang paket Oh, kan kalau iya, paket iya. besok kalian langsung permisi furniture langsung ya furniture langsung jelas Sebutin barangnya gitu. langsung sebut. Bisa. Jadi dari DM-an Terus jadian dulu apa ketemu dulu? ketemu dulu. Aku langsung ngajak dia ketemu. Kayak kan jadi awalnya kan aku kira dia orang Bandung atau Salatiga. Salatiga. Jakarta. Bandung atau Jakarta lah. Terus pas aku tahu dia orang Salatiga kayak Oke, tapi karena aku udah menetapkan hatiku, Aduh. kayak ya udah aku mau nyamperin dia, gitu aku mau ketemu, tapi ditolak sama dia. Oh gitu. Bener-bener ditolak. Ya takut kayak aku ngelihat ini orang Jakarta, cowok Jakarta, terus dia anak motor. Ya pasti aku sebagai cewek mikir, "Ih, enggak serem ini pasti mau main-main nih." gitu. Enggak skip gitu. Terus ditolak, tapi ya aku tetap ya udahlah, emang karena mungkin dia butuh waktu atau butuh pendekatan lebih dalam gitu kan. Terus aku mulai chatting segala macam. Terus someday tuh tiba-tiba kamu berubah pikiran kayak, terus turns out ternyata aku bertahu dia ngobrol sama kakaknya. Iya, aku ngobrol sama mamahku, sama kakakku. Aku bilang, "Ma, aku dapet temen nih dari TikTok. Kayaknya orangnya baik, gitu-gitu." Aku tunjukin semua video-video dia. Dan emang di TikTok dia kayak positive vibes gitu kan. Oh, berarti aslinya enggak? Setelah aku kenal Oh. sih ternyata gitu. Terus kata mama aku, "Ya udah nggak apa-apa, nambah temen aja." gitu. Terus makanya aku ngeiyain dia buat ke Salatiga. Hanya cocok untuk sebatas konten kayaknya. Rita. Iya. Nggak bisa jadi hubungan yang serius sih. Iya, kayaknya kurang sih. Hah? Apa nih? Nggak bisa sebatas? Nggak Iya, tahu. hanya Jangan untuk percaya. konten aja. Kalau Iya. ke jenjang lebih serius kayaknya Kita belum. buktiin aja. Ntar kalau undangan udah keluar Iya. kasih ini bang. Pak. Yang apa jangan kita yang nikah duluan daripada Bang Kayaknya Jin? Weh, ini kalau ngomongin nikah kawin terus. Nggak, sebenarnya nikah sama kawin apa bedanya sih? Mau Beda jelaskan di aktivitas. sini nih. Oh iya. Bisa nggak sih Bisa nggak dijelasin? Ya nikah itu, tapi sebenarnya yang lebih sah itu kawin. Aku nggak ikut campur nih. Kawin lebih sah. Iya, Kenapa? karena adanya
undang-undang perkawinan, tidak ada undang-undang pernikahan kan? Oh, jadi kawin dulu gitu ya? Kawin dulu. Kawin. Nah, apa itu maksudnya kawin dulu? Kok langsung ngekode ke Lita, maksudnya apa? Langsung Enggak. mau colek dia tuh, kawin Enggak. dulu maksudnya apa? Kawin itu mau denger dari Bang Jenny kayak apa sih kawin tuh apa gitu bedanya? Enggak, kalau enggak buat paranoid kita ya kan jangan beda salah satu sangka. dekade kan. Tadi kau nyerang aku pakai kawin, sekarang kau nyerang aku pakai umur. Iya, buat paranoid ya. Umurku sama Ibnu ini emang beda 10 tahun ya. Beda satu dekade. Aku 84, dia 94. Enggak, tapi masih lebih tua. Lebih muda Lita, 97 ya. Oh, 97 ya? 97. Waduh, iya. Kamu jauh berapa? kali. Aku 17. Oh, iya masih Ya, muda. jangan tanya Rita umur. Dia nggak akan mau kasih Tapi tahu. gimmicknya langsung berubah sih. Iya, Aku iya. jadi merasa bersalah. Kayak ibu-ibu Tapi di aku film horor. seperti umur berapa? 19 sih. Makasih ya. Nggak, kayaknya Ibnu tahu banget bikin cewek seneng ya. Kau Iya, melakukan itu tuh ke dia semua sering cewek tuh ya? kayak Emang gitu. mulut buaya, tapi emang mulutnya manis sih. Nah, manis. kan. Berarti saya bisa jadi anggota dewan dong. Ups, ini dark sekali Bapak Nggak ikutan, Fadlizon. nggak ikutan. Bahaya nih. Nggak ikutan. Nggak apa-apa. Ya mulut manis itu nggak hanya di anggota dewan, ada di sales juga. Oh, iya, Betul. benar, Ya kan benar. gitu. Jadi nggak boleh tersinggung. Aku Iya. juga mulut manis juga. Aku juga. Betul. Gitu Betul, biasa. iya, betul. Nah, ngomong-ngomong mulut manis dari Dibahas lagi. dari Lita tuh yang pertama kali dia puji apa? Dari fisik. Iya. Dia nggak pernah muji fisik ya. Cuman yang bikin aku baper tuh dia pernah nanyain aku gini, Lita mimpi terbesar kamu apa gitu. Cewek ditanya gitu baper kan. Iya, iya, iya. Apalagi aku tuh nggak tahu mimpi aku apa. Oh iya ya mimpi aku sebenarnya apa nih? Kok orang peduli banget sih sama aku gitu. Itu sih menurut aku manis. Oke. Tunggu. Kau pernah menanyakan hal itu sebelumnya dengan yang lain kah? Jujur di sini. Pernah, tapi Nah. ke Oh, ternyata modusnya Jadi dipakai. itu Jadi itu udah nggak spesial sekarang. Oke, Udah oke, capek gue oke. itu. Gue keluar rela. Gue belum selesai ngomong udah di-cut. Ini lihat dong. Pernah, tapi ke mantan. Iya kan? Ya berarti ke semua cewek kan? Enggak semua mantan. Ya cewek. Karena aku itu pria yang punya mimpi. Terus Masa bedanya iya pasanganku aku sama itu- mantan kamu apa? Nggak ada. Saya nggak mau dimanas-manasin. Jadi Pulang-pulang itu berantem. sebenarnya adalah jurus template. Cowok tuh punya Betul. jurus template. Template itu Talisa. Oh, iya. Ada cowok yang template-nya apa tuh yang kemarin sempat viral? Alis kamu Oh, bagus. alis kamu gemes. Alis kamu gemes. Oh, iya? Ada template-template Iya, kayak template gitu. itu. Dia bilang ke semua cewek alis kamu gemes di DM kayak gitu Jadi sama semuanya. cowok tuh kayak punya jurus-jurus template. Oh berarti gitu. aku yang selama ini terlalu polos ya? Iya. Mungkin karena di Salatiga susah sinyal. Jadi aku tertipu. Ya, paranoid sebentar lagi mereka akan menyudahi, bukan podcast ini yang disudahi tapi Ya, ini 10 juta nih viewer saya. Nggak mungkin nggak boleh enggak nih udah. Nah, kita langsung aja nih Bang masuk ke segmen cerita cinta anak TikTok. Jadi di segmen ini ya kita sudah mengumpulkan beberapa komen template sebenarnya Iya. yang ditulis oleh Para Paranoid. netizen, iya, Ya. betul. Komen-komen ini akan kita jadikan semacam story. Iya. Jadi kita membuat sebuah story yang mana komen ini akan masuk di dalam Iya. Pokoknya ada story unsur-unsur tersebut. komen itu Betul, nanti di story-nya. Betul. Nanti akan diadu dari dua pasangan ini dengan Kak kita. Ibnu dan Katalita dan Zenda versus Rita ya. Kayaknya kita bikin dulu kali ya. Nanti biar mereka tahu nih. Jadi kita duluan. Oh, gitu. Nanti mereka akan membuat versi mereka. Oke, nanti kita lihat siapa yang paling ya Bang. Betul. Aku lah pastilah. Betul. 10 tahun berpengalaman. Nggak kawin-kawin. Ya. Oke, kita bacain dulu kali ya komennya biar netizen tahu nih. Ya kalau aku sama Rita dapatnya nih dari Joshua Sinulingga. Pengen disapa. Gak bisa bahasa Inggris. Kasian mana masih muda. Nah, jadi nanti kita akan bikin story dari 3 komen itu. Oke. Kamu ambil yang mana? Aku 2 deh. Aku pengen disapa deh. Pengen disapa. Iya, Oke. pengen Mama, disapa. aku pengen disapa. Kelar. Kasihan mana masih muda nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Oke. Kita duluan nih berarti ya. Oke. Kita nonton. Kau punya kita susah nih kayaknya nih. Gak tahu deh. Aku duluan berarti ya, pengen disapa Itu soalnya. ada tulisan hidden comment. Enak kali kau cuma ngomong pengen disapa. Habis itu aku terus. Sebenarnya itu nih aku. Biar apa yang muter otak mikir.
Enggak, nanti aku kan tektokan. Iya. Aku langsung Oke. ya. Ya. Di suatu belum Mbak, pijitnya di belakang Mbak. Ini bukan di Sorry. Oh iya, sorry. Oke. Di suatu malam yang romantis, bulan purnama tiba. Tiba-tiba lewatlah seorang lelaki tampan. Senyumnya manis. Perutnya six pack. Pengen dia disapa. How are you? Nggak bisa bahasa Inggris, Mbak. Itu kata pertama yang aku ucapkan kepada dia. Gak bisa bahasa Inggris ya? Walaupun aku tak bisa berkata-kata dalam bahasa Inggris, tapi bahasa tubuh kami seolah menyiratkan kata-kata semesta. Asik. Mendekatlah padaku, ingin kurengkuh dan kupeluk dirimu. Belum muhrim bang. Ya, tapi kau pergi begitu saja meninggalkan aku terpuruk dalam keadaan sepi, menangis, mana masih muda. Akhirnya cerita cinta kita tidak berakhir dengan bahagia karena kita harus berpisah disebabkan dia tidak bisa berbahasa Inggris. Oke. Keren. Wah, yang aku suka how are you? Ih, pintar banget ya mancing. Gak bisa bahasa Gak bisa bahasa Inggris. Inggris. Bisa ya? Bisa. Iya, Kalian apalagi- pasti lebih hebat Iya. loh. Apa nih susah nih? Dia kalau udah mikir pusing, aku nggak bisa pusing, kabur. Bener kayak udah panik aku udah tadi kayak apa ya gitu. Kalau dia kan tadi cuma ngasih umpan, aku tinggal terima. Iya, kan. iya. Itu banget enak. tuh, iya. Oke, aku kasih umpan, kamu yang terima. How? Dan bisa menjadi nggak harus romantis, tapi candaan-candaan lucu yang juga Oke. bisa. Kalau kalian nggak bisa, berarti jangan ngomongin pernikahan. Kompor lagi. Aku dibilang jangan ngomongin pernikahan kepada orang yang nggak nikah ya. 10 tahun kayaknya aku kasihan sama pacarnya Bang Den. Aku mau nggak tahu gua apa bikin. jangan-jangan pacarnya lagi mempersiapkan pernikahan Sama orang. Terus. Aduh, gawat. Tapi nggak apa-apa Jangan bang. sampai kau nggak bisa salah 3 aku bikin ya. Tapi nggak apa-apa. Abang tetap dapat exposure kan? Tuh kan, dia tuh cuma nyari exposure dari Dia kau cuma dan konten, hubungan. Hubungan itu cuma exposure. Jangan mau dipanas-panasin balik saya. Hubungan itu cuma exposure. Ya Konten, ampun. konten. Sudahlah. Mari kita mulai lagunya. Aku jadi lagu dulu ya. Bentar, ini siapa yang ngomong duluan? Oh, aku dulu ya. Tuh bolo. Oke. Ya, jangan langsung masuk hotspot. Bentar, gampang banget hidupmu. Iya tadi Kak Karita juga gitu. Enggak, dia enggak gitu. Oke. Gampang banget hidupmu. Ulang-ulang kamu dulu ya. Kamu gampang sih. Suatu hari aku dan pacarku viral di TikTok. Lalu kami berdua diundang ke podcast TikTok buat ketemu Bang Jenda dan Karita. Aku senang sih bisa ngobrol sama mereka. Tapi satu hal yang aku sayangkan, aku nggak bisa update TikTok di situ karena nggak ada WiFi. Tapi aku baru ingat pacar aku punya kuota yang banyak. Langsung aja aku minta, "Mas, hotspot bentar dong." Itu adalah kata-kata pertama yang sangat membuatku terkaget. Aku gak nyangka ada seorang wanita cantik yang datang minta ke aku untuk hotspot. Aku kadang teringat di sela-sela kebahagiaanku dipanggilnya, banyak komentar-komentar lucu seperti YouTuber Bang dan sebagainya yang membuatku teringat akan awal mula kita bermain TikTok. Terkadang aku kangen gitu. Aku kangen pada waktuku yang kosong, dimana aku mulai bermain PUBG sama teman-temanku. Terkadang aku juga kangen dimana aku ngajak temanku yang orang Makassar, PUBG nggak Ki? PUBG nggak? Tapi sekarang semua sudah berubah.
semua berubah di mana waktu luangku itu memang aku habiskan untukmu. Tapi yang harus aku jujur, sama sekali tidak ada penyesalan yang pernah aku rasakan saat bersamamu. Oh. Oke, sekian. Iya, oke. Ini dapat banget. Tadi sambil cerita itu ya mereka tuh tatap-tatap. Jadi kayaknya tuh kayak aduh. Tapi memang, nah itu yang aku bilang natural, sangat natural itu adalah pacarnya. Jadi ini kan kita lagi ngonten. Ini kan bagian dari kayak game segmennya kita. Tapi si cewek tidak menganggap ini seperti konten. Cara dia menatap itu tuh kayak beneran lagi ngobrol serius, kayak ngobrol beneran, dan dia tuh kayak nerima nih semua apa yang disampaikan sama si cowoknya. Itu yang mungkin bikin kalian tuh, orang tuh kayak ngerasa relate, ngerasa deket sama konten-konten kalian. Nah, minta saran juga buat teman-teman di rumah yang mau bikin konten. Kalian kan sebenarnya lucu gitu loh, lucunya natural. Konten kalian tuh aku bisa bilang natural gitu kan. Nah, ada saran nggak sih kalau memulai bikin konten, mungkin nggak hanya soal pasangan, apapun gitu loh kontennya. Ada saran nggak? Ya kalau dari aku sendiri atas pengalamanku ya, mungkin di Bang Jenda sama Karita kan udah lebih pengalaman. Terus kalau dari aku sendiri sih lebih ke lihat aja gitu apa yang kita biasa lakuin, apa yang biasa kita lakuin itu cukup di remake aja, itu bisa saja jadi relate dan membuat orang-orang itu jadi lebih tertarik nonton konten kita. Justru kalau misalnya terbuat-buat itu jadi nggak flawless gitu kan. Kalau kita kan biasa apa yang terjadi di kita benar-benar remake aja gitu. Apa yang terjadi di kita itu mungkin akhirnya relate ke banyak orang gitu. Mungkin kayak itu aja sih yang kalau misalnya aku ngelihat kayak apa yang terjadi itu, lihat aja di sekeliling kalian apa yang kalian bercandain. Contoh kayak ada sahabat-sahabatku, teman-temanku kayak Alwi segala macam, itu kan emang dia menceritakan apa yang terjadi di orang tuanya ataupun di sekitarnya. Itu sih itu yang membuat. Jadi emang lihat sekeliling kalian sih apa yang bisa lebih kalian peka terhadap lingkungan, Yes. terus bikin konten yang relate. Yes, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya aku bikin konten yang relate tetap nggak naik, aku salahin kamu ya. Oh iya nggak apa-apa deh. Itu biasanya orangnya yang nggak laku. Dinyinyirin sekelas Rita yang biasa. Sekelas Rita yang biasa nyinyir. Sorry ya, viewers saya banyak. Tidak mempan. Centang biru. Sudah centang biru. Aduh iya yang Centang udah centang ya. biru. Kalian salah kalau nyinyirin orang yang sudah centang biru. Yang followers kita kalah. Centang biru juga Kita kita kalah. Kamu malah nyinyirin salah kamu nih. Oh mau kena dia nih. Coba kita tanyain lagi. Kalian nggak? Ini jahat sih sebenarnya. Aku pernah lihat, bukan konten kalian ya. Jadi ada cowok yang ngasih unjuk ceweknya jalan sama cowok. Terus terus dia tapi dari jauh, jadi muka ceweknya nggak kelihatan. Jadi tuh dia kayak ngasih tau cewek gue selingkuh, dan orang-orang nunggu part 2-nya dong. Cuman dia nggak mau ngasih tahu part 2-nya, atau memang udah nggak ada part 2-nya gitu. Jadi cewek gue selingkuh dan kita udahan gitu. Itu drama gitu. Nah, kalian nggak ada rencana membuat konten yang lebih drama dari peruuan misalnya? Konten putus misalnya? Aku nggak ngomong gitu ya. Kan misal kan contoh. Tapi jujur di YouTube kita tuh banyak banget yang prank putusin Kalita kayak. Tapi aku tuh kayak putus tuh bukan sesuatu yang bisa dimain-mainin. Ternyata 2 bulan lagi Ibnu kekurangan viewers dan membuat konten itu. Enggak, tapi aku kebayang kalau misal ini nggak putus sih, nggak putus, tapi ada drama yang menurutku lucunya tuh misalkan Lita lagi ngambek berantem, terus Ibnu bikin aku mau minta maaf nih guys, aku mau ke Salatiga bikin perjalanan. Terus jadi nanti untuk begging mohon maaf itu followers Kalita maafin itu kayak lucu. Itu lucu sih itu. Kan? Iya. Maafin Ya, dong, jangan maafin. berantem tapi yang Aku nggak bilang putus, berantem aja. Iya, ngambek misalkan kamu Ntar ya kalau viewers kita turun ya. Iya. Jadi inget-inget Iya. pesan dari Bang Jadi Jenda. Para Noise kalau misalnya itu terjadi udah tau lah ya kenapa. Pasti karena viewersnya turun gitu ya. Jangan sampai nyinyirnya tertipu. ditawar. Enggak, sebelum nyinyir aku udah keluarin dulu. Kalau viewers turun baru tak keluarin. Iya. Itu lucu.
Nah, aku ngelihat kalian tuh kayak apa ya? Aduh, romantis banget. Pokoknya aku seneng banget kalian bisa datang ke podcast TikTok. Makasih banyak Aku Ayu juga dan terima kasih. Talita. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti Amin, kita bikin amin. konten ya, mau Yes. pansos. Oke. Oke, buat Paranoid jangan lupa untuk komen di episode kali ini ya dengan klik kolom komentar yang ada di sisi kanan atas episode ini. Komen apapun dibolehin dan mungkin kalau misalnya ada konten kreator yang kalian pengen Iya, kita kalian- undang langsung aja tulis di kolom komentar. Langsung tag namanya di kolom komentar, kalian sebut, kalian ajak ini dong, ajak ini, ajak siapa aja gitu. Dan jangan lupa juga share podcast TikTok kita ini di grup WhatsApp keluarga kalian, di medsos kalian, di mana aja kalian share, kalian bahas, kalian ceritakan. Betul, jangan lupa tag ke kita juga ya. @rita.nurmaliza, Dan aku Jenda McLover @noise.id juga ya. pastinya. Dan kita mau sampaikan juga terima kasih buat temen-temen Paranoid yang udah ngedengerin obrolan uwu-uwu kita hari ini, Iya, Rita. betul. Terima kasih yang dari Salatiga. Sama-sama. Ya, Rita. alhamdulillah nggak putus ya. Aman ya masih. Aman. Kita lulus satu nih. Lulus Oke. ya, lewat ya. Lewat. Ya oke, jomblo pas denger podcast ini mungkin langsung kayak jantungnya berdegup gitu. Iri gitu kan. Oke, makasih Kak Talita dan Kak Ibnu. Yes, Terima terima kasih kasih juga ya, buat udah Paranoid. diundang. Terima kasih Paranoid. See you guys in the next podcast. Love you all. Bye-bye. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.